Ya, selamat siang. Kembali lagi bersama channel Awal Laptop. Hari ini kita akan melakukan review produk terbaru kami ya. Ini adalah box panel PLTS hybrid 1300 watt. Di sini tampilan depannya seperti ini. Di atas, yang pertama di atasnya ada dua indikator. Ini adalah indikator dari PLN dan di samping sini adalah indikator dari PLTS. Terus di tengah ini adalah watt meter nanti untuk mengetahui output dan beban dan lain-lain ya, seperti suhu dalam ruangan box ini. Terus selanjutnya di bawahnya adalah baterai capacity. Di sini posisinya sudah menyala, soalnya kami sudah memberikan input untuk baterai ya, menggunakan baterai 24 volt. Terus kapasitas baterai kita di sini tertera 94% ya. Terus di bawah ini adalah ada 3 tombol. Yang pertama adalah auto di tengah, posisinya seperti ini, PLTS samping posisinya seperti ini, dan PLN. Ini adalah LVD, ini berfungsi untuk settingan atas atau bawah. Jadi di sini sudah kita setting, nanti di kisaran baterai 40% akan mati untuk PLTS dan output akan langsung pindah ke PLN ya. Kita batasi seperti itu supaya untuk keamanan baterai kita dan supaya baterai kita awet. Nanti bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sini kita setting 40% untuk baterai. Langsung saja, yang pertama kita akan on kan untuk posisinya dari baterai. Kita on kan untuk MCB baterai. Setelah kita on kan, nanti di sini ada 2 LED. Jadi kedua LED tersebut harus hidup ya, untuk outputnya supaya ada. Jadi mulai kita on kan seperti ini. Nah, ini LED yang pertama sudah menyala, kita tunggu. LED yang kedua juga sudah menyala. Di sini protektornya juga sudah menyala. Itu artinya output sangat normal ya. Setelah itu kita akan on kan untuk MCB output yang ada di sini, kita naikkan seperti ini juga. Di sini posisi inverter sudah ada ya, sudah menyala. Selanjutnya kita lihat di tampilan depan, lampu indikator PLTS sudah menyala, watt meter juga sudah menyala, outputnya yaitu 224. Ini adalah output dari PLTS ya. Terus 33 watt ini adalah 33 derajat Celcius, maksud saya ini adalah suhu yang ada di dalam ruangan. Ini adalah pendeteksi suhunya. Selanjutnya kita akan on kan untuk input dari PLN. Di sini kita colokkan untuk input PLN. Nah, di sini lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input dari PLN sudah ada ya. Jadi input di sini posisinya
input output baterai panel surya, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Terus selanjutnya di sini sudah kita setting kapasitas baterai kita 93% ya, ini kapasitas baterai kita. Terus di tombol saklar ini adalah posisinya auto. Jadi auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Jadi di sini sudah kita setting kapasitas baterai kita di 40%. Jadi di bawah 40% itu akan mati untuk PLTS. Kita coba, ini kita asumsikan jika kita menggunakan PLTS dan baterai mengalami low ya, kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Ini masih 91%, kita turunkan 90%, kita turunkan sampai di bawah 40% ya, kita turunkan masih 72%, kita turunkan lagi, ini masih 60%, 54%, kita turunkan sedikit lagi, ini masih 43%, kita turunkan lagi 41%. Nah, di sini posisinya PLTS sudah mati dan output langsung pindah ke PLN. Ya. Jadi sangat normal sekali. Ini situasi saat baterai mengalami low ya. Terus selanjutnya kita juga bisa tetap menggunakan PLTS. Ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya saklar kita mode ke PLTS. Ini kita mode ke PLTS ya. Ini kan mode auto. Kita mode ke PLTS seperti ini. Kita lihat, ini sudah LED yang pertama sudah nyala, LED yang kedua juga sudah menyala. Itu artinya output sudah pindah ke PLTS ya. Jadi sangat normal sekali. Di sini untuk perpindahannya kapasitas baterai kita juga tinggal 30%. Jadi ini penggunaan ini mode PLTS ini digunakan saat keadaan terdesak saja ya, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Terus selanjutnya kita mode auto lagi. Nah, mode auto ini sudah pindah ke PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Kita naikkan untuk baterainya, kita naikkan ya, nanti di kisaran 80% itu akan hidup untuk PLTS. Kita naikkan lagi, kita naikkan ya, ini masih 52%, kita naikkan sampai di atas 80%. Nah, di sini sudah hidup untuk PLTS dan output sudah pindah ke PLTS ya. Jadi seperti itu, sangat normal. Untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal dan dari PLN ke PLTS juga normal ya. Selain itu juga untuk outputnya bisa dilihat di dalam, di relay kecil ini. Jadi kalau relay kecil itu LED merah menyala, itu artinya menggunakan output PLN ya. Seperti ini menggunakan output PLN, ini PLTS, PLN, PLTS, PLN, PLTS ya, seperti itu. Terus kita lihat di depan lagi, kita akan uji coba untuk mode backup. Jadi di sini kita bisa menggunakan output PLN secara kontinu seperti ini. Saklar kita mode PLN seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan output PLN. Ini udah hidup ya. Ini menggunakan output PLN itu artinya. Nah, ini sudah menggunakan output PLN. Namun di sini PLTS tetap standby ya. Itu namanya mode backup. Nanti kalau listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Jadi kita uji coba jika listrik PLN mati ya, kita cabut untuk listrik PLN. Nah, di sini listrik PLN sudah mati dan output sudah langsung pindah ke PLTS ya secara otomatis. Jadi sangat normal. Terus nanti kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba, kita nyalakan listrik PLN. Nah, ini listrik PLN sudah ada, itu artinya output sudah pindah ke PLN. Bisa dilihat di dalam, sudah pindah ke PLN ya. Tadi kalau kita cabut akan otomatis pindah ke PLTS. Nah, ini sudah pindah. Kita colokkan lagi listrik PLN. Nah, sangat normal untuk mode backupnya. Jadi di sini untuk review fungsi, video yang pertama ini review fungsi untuk box panel PLTS hybrid kapasitas 1300 watt. Posisinya atau kondisinya benar-benar normal ya, sangat efektif dan efisien. Jadi teman-teman jika berminat bisa kunjungi di marketplace kami, ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Bisa dipesan di sana dan request secara
kebutuhannya atau request seperti yang dibutuhkan, bisa juga. Terus selanjutnya kita akan review untuk load atau bebannya. Di video selanjutnya kita akan uji coba untuk beban atau loadnya. Jadi sekian uji coba fungsi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Ini video yang kedua. Jadi video yang pertama tadi kita sudah melakukan tes fungsi dan perpindahan dari PLTS ke PLN, dan sebaliknya itu sangat normal. Untuk video yang kedua ini kita akan melakukan uji coba load atau beban. Di sini posisinya kita hanya menggunakan PLTS ya. Jadi nanti kita akan tahan atau kita akan diamkan selama berapa jam, nanti kita akan review. Jadi di sini kita akan melakukan outputnya, akan kita gunakan PLTS saja. Di sini sama, baterai capacity sudah ada. Kapasitas baterai kita 100%. Selanjutnya kita akan on kan untuk MCB baterai. Di sini kita naikkan seperti ini. Kita lihat di sini LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah menyala. Untuk protektornya juga sudah menyala. Di sini outputnya yaitu 220 ya. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan lampu indikator PLTS sudah menyala. Wattmeter belum menyala, soalnya kita belum on kan untuk MCB output ya. Kita on kan saja seperti ini. Kita naikkan. Nah, itu sudah on untuk MCB nya dari output. Kita lihat di tampilan depan, wattmeter sudah menyala, outputnya yaitu 215. Bebannya nanti di kuning ini ya, ini nanti adalah bebannya. Kita akan beri beban aja langsung. Kita menggunakan pemanas sebagai bebannya ya. Jadi di sini kita akan on kan untuk pemanasnya pertama. Jadi di sini untuk protektornya tertera 3,5 ampere ya untuk pemanasnya, beban dari pemanas. Jadi di protektor ini sudah kita setting nanti di kisaran 6 ampere atau 1300 watt itu akan mati untuk protektornya, dan itu akan memutus untuk bebannya ya. Jadi di sini sudah kita setting di 6 ampere sekitar 1300 watt, itu akan diputus untuk bebannya atau protektor ini akan memutus ya. Jadi di sini kita lihat di tampilan depan kita memberikan beban 719 watt. Ini akan kita diamkan selama beberapa jam, akan kita tinggal ya. Jadi nanti kita sambung lagi. Kita akan sambung lagi di jam berikutnya. Di sini jam tertera 12 kurang 15 ya. Kita akan sambung nanti beberapa jam ke depan. Ini kita sudah melakukan uji beban atau load ya selama 1 jam lebih. Bisa dilihat di jam tuh, selama 1 jam lebih. Di sini untuk kondisinya sangat normal, tidak ada kendala sama sekali. Untuk adaptornya di sini protek ya, soalnya sudah terlalu lama. Terus di sini untuk kondisi dari koilnya tidak panas, cuman hangat ya. Di sini kondisi trafo juga cuman hangat, nggak